ketemu lagi. Apa kabar nih? Ini adalah video part 5 dari konten sejarah hip hop. Di video ini, di part 5, gua akan bahas elemen hip hop yang kelima, yaitu elemen beatbox. Nama beatbox itu berasal dari mesin drum elektrik ya. Bentuknya bukan seperti mesin drum gitu, bukan drum-drum kecil-kecil, nggak seperti itu, tapi seperti keyboard ya bentuknya. Dan itu produsennya adalah Roland dengan tipe TR-808. Gue kasih tahu bentuknya. Nah, ini bentuknya TR-808 dan orang-orang menyebutnya ini adalah beatbox karena bentuknya kotak dan bisa mengeluarkan suara-suara yang diinginkan. Nah, produsen Roland mengatakan kalau ini adalah produk gagal. Kenapa dibilang produk gagal? Yang pertama adalah operasikannya sangat sulit, kompleks gitu ya, sangat kompleks. Kemudian suara-suara yang keluar juga masih terdengar asing pada tahun itu ya, pada tahun 80-an. Sampai akhirnya peminatnya sedikit. Dan ini hanya diproduksi satu kali, tapi jangan salah ya, jangan salah bahwa alat ini ada beberapa lagu yang booming dia menggunakan alat ini dalam membuat musiknya. Salah satunya adalah lagunya Afrikan Bambaataa yang judulnya Planet Rock, itu menggunakan Roland TR-808. Nah, kemudian pada tahun 80-an, 82, 83 ya, itu anak muda di sana, penggiat-penggiat musik, mereka inovasinya sedang produktif, sedang tinggi-tingginya. Sampai-sampai mereka juga berpikir inovasi dalam bermusik seperti apa gitu. Nah, makanya timbullah ide. Nah, timbullah ide mereka membuat beat tidak menggunakan alat yang begitu mahal. Tujuannya untuk mengiringi ketika mereka nge-rap. Nah, akhirnya terciptalah yang namanya human beatbox. Kalau bicara human beatbox, gue akan cerita tentang dua orang. Karena dua orang ini kita juga bingung mana duluan yang menggunakan human beatbox. Gue akan ceritakan dua-duanya. Yang pertama, ini dimulai tahun 1983. Tahun 1983 di kota New York ini sedang diadakan lomba rap ya, lomba rap yang diadakan di Radio City Hall. Radio City Hall penyelenggaranya adalah label rekaman yang bernama Tin Pan Apple Record. Saat itu sponsornya adalah Coca-Cola dan Radio WBLS. Jadi ini acaranya besar. Nah, dari acara tersebut muncullah juaranya. Juaranya ini sebuah grup yang bernama The Disco Tree. The Disco Tree ini personilnya yang pertama ada Prince Markie D, kemudian yang kedua ada Cool Rock-Ski, dan yang ketiga adalah Buffalo the Human Beatbox. Ini orangnya. Nah, mereka bilang sih sebetulnya mereka tidak menginginkan juara satu, dibilang. Mereka pengennya sih juara dua, karena juara dua saat itu hadiahnya adalah audio system. Mereka masih pada muda dan audio system adalah impian mereka untuk para muda. Tapi juara satu hadiahnya adalah mendapatkan kontrak rekaman dari Tin Pan Apple Record. Nah, kenapa mereka bisa menang? Saat itu mereka menggunakan beatbox. Dia mengeluarkan teknik breathing teknik yang diambil dari saduran dari lagunya The Grandmaster Flash dan Furious 5 gitu. Nah, sampai akhirnya juri terpukau dan akhirnya juri memberikan nilai tertinggi kepada The Disco Tree ini. Nah, akhirnya mereka kontrak dengan label rekaman dan mereka membuat album. Nah, saat selesai mereka merubah namanya menjadi Fat Boys. Ini permintaan dari album rekaman. Dan kemudian produsernya, musik produsernya untuk albumnya Fat Boys ini adalah Kurtis Blow. Kurtis Blow ini dijuluki sebagai King of Rap pada saat itu ya. Kurtis Blow gue kasih lihat dulu penampakannya. Nah, ini adalah Kurtis Blow waktu muda. Wah, muda. Jadi Kurtis Blow ini adalah seorang rapper. Kemudian dia juga seorang DJ. Kemudian dia juga b-boy. Kemudian dia juga musik produser ya. Kan Fat Boys dia yang produseri musiknya. Kemudian Kurtis Blow ini rapper pertama yang berhasil tanda tangan kontrak dengan label besar.
katakanlah major label gitu. Nama labelnya Mercury Record. Kemudian dia mengeluarkan single pertamanya yang sukses berjudul Christmas Rappin', dikeluarkan pada bulan Desember, lebih tepatnya sih 3 bulan ya, 3 bulan setelah Sugar Hill Gang keluarin lagu Rapper Delight-nya. 3 bulan kemudian Kurtis Blow ngeluarin Christmas Rappin'. Kemudian pada tahun 80, 1 tahun kemudian dia ngeluarin single yang kedua, dan ini meledak. Single keduanya yang berjudul The Brick meledak, masuk ke tangga lagu 100 Billboard, dan dia masuk ke urutan keempat untuk chart R&B, kemudian urutan ke-9 untuk chart dance. Kemudian juga dia dapat sertifikat gold, rapper pertama yang terjual 500.000 kopi singlenya ini. Dan makanya dia nggak heran sih kalau dibilang King of Rap saat itu ya, karena banyak banget prestasinya. Oke, kita balik lagi ke beatbox. Orang kedua yang mengklaim menggunakan pertama kali human beatbox yaitu Doug E. Fresh. Nah, Doug E. Fresh ini pada tahun yang sama ya, pada tahun yang sama dia bersama grupnya mengeluarkan single yang berjudul Pass the Buddha. Nama grupnya itu Buddha Bliss Crew, nama grupnya. Di dalamnya ada Doug E. Fresh, kemudian ada Spoonie G, kemudian ada DJ Spiview. Nah, dia mengeluarkan single, dan di dalam single itu dia mengeluarkan teknik human beatbox. Nah, dari single itu dia ngeklaim kalau dia sudah melakukannya duluan. Apalagi ditambah lagi dia bilang kalau beberapa tahun sebelumnya dia sudah melakukan hal itu. Nah, kemudian ada lagi temennya yang menguatkan pendapatnya yang bernama DJ Barry B. DJ Barry B pernah menyarankan dia untuk menggunakan istilah human beatbox untuk tekniknya itu. Nah, 1 tahun kemudian Doug E. Fresh ini mendapatkan peran di dalam sebuah film yang bercerita tentang hip hop. Nah, di sini menguatkan dia bahwa dia adalah orang pertama yang menggunakan human beatbox, karena di film ini dia menggunakan teknik beatbox yang lebih rumit dibandingkan Fatboy sebelumnya. Nama tekniknya adalah click rolls, dan dia menggunakan teknik itu di film. Dan karena filmnya booming, dia juga ikut tenar. Jadi setelah film itu dia sangat tenar sekali, sampai-sampai orang-orang meyakini kalau dia adalah orang yang melakukan human beatbox pertama kali gitu. Sebagai info aja, itu adalah film hip hop yang ketiga ya di tahun 84 berjudul Beat Street. Karena sebelumnya ada film-film hip hop juga nih, tapi bukan Doug E. Fresh yang memerankan. Yang pertama adalah Wild Style, kemudian ada Style Wars gitu. Terus yang ketiga Beat Street. Oke, gua akan putar 2 video. Yang pertama video Fatboy. Jadi setelah dia menang di lomba, kemudian dia diliput oleh media. Kemudian setelah itu videonya dari Doug E. Fresh. Oke, kita lihat dulu Fatboy. Nah, ini Fatboy. Yang tengah itu Buffalo human beatbox ya. Yang tengah. Dia meninggal di usia 28 tahun sih. Tahun 95 dia udah meninggal. Waduh. Sayang banget ya. Nih. Nah, ini Markidi. Markidi juga udah meninggal tahun 2021 kemarin. Baru kemarin meninggal. Jadi yang masih sisa adalah Cool Rocksky, masih sisa. Ya mungkin umurnya udah 50 sampai 60 kali ya. Gua kalau dengerin dia nge-rap, gua ingat Run DMC pada tahun-tahun itu sih, tahun-tahun 84, 85 nge-rapnya modelnya gini juga sih. Nah ini radio City Hall.
ikut lomba di situ. Gue nggak tahu juga sih kapan ini kan Pak masih pakai nama Human Beatbox nih pada tahun 84. Kapan kata-kata humannya dihilangin jadi beatbox doang, gue kurang tahu juga sih. Ya, kita lanjut ke videonya eh, Dog Ifresh. Dog Ifresh masih hidup, masih ada sampai sekarang, masih aktif malah. Jadi gue dapat videonya waktu dia hadir di acara Champion American Beatbox tahun 2019 sebelum pandemi. Dia hadir, mungkin umurnya 50, sekitar 54 ya. 50 ya, 53 54 lah umurnya. Tapi masih asik. Kita lihat ya. And when it comes to this, it's whatever, whatever. Ya, itulah Dog Ifresh. Gimana menurut lu? Siapa duluan kira-kira, apa Dog Ifresh atau Fatboy? Ya kita nggak tahu ya. Yang jelas sih mereka berdua lah yang memperkenalkan beatbox ke dunia ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Ya, thank you. Dioperasikannya sangat sulah. Curtis Blow ini sebuah bukan sebuah sih.